Oke teman-teman, saya Eko, saya adalah founder dari RWID, Remote Worker Indonesia. Sekarang saya masih sebagai CEO, jadi RWID belum saya lepas. Jika mungkin nanti RWID sudah saya lepas, saya mungkin nggak akan sebagai CEO lagi, sebagai founder aja. Sekarang RWID masih saya pegang, masih saya kendalikan, masih saya kembangkan, sehingga saya masih berposisi sebagai CEO. Nah, cuman tantangannya gini, berposisi sebagai CEO itu membuat saya sebagai programmer jadi nggak boleh coding harusnya. Kenapa? Karena kalau coding itu punya banyak permasalahan ya kan. Punya banyak permasalahan yang kalau saya terlalu asik menyelesaikan permasalahan yang minor itu, RWID secara bisnis, secara platform, secara perusahaan jadi nggak berkembang. Saya sibuk ngurusin package yang salah, saya sibuk ngupdate versi package agar kompatibel dan sebagainya. Jadi itu harusnya pekerjaan ditangani dev. Cuman karena saya jadi programmer dari SMP ya, kelas 2 SMP, mungkin 15 atau 14 tahun. 14 tahun benar, 14 tahun. Itu ngebuat saya jiwa codingnya nggak bisa hilang sih. Kalau saya diemin saya nggak coding, saya akan kebayang-bayang terus tuh. Nah, karena itu saya ngambil tekniknya seperti ini. Satu langkah, saya akan mengambil 2 atau 3 manfaat. Langkah saya coding. Yang saya coding adalah hal-hal yang baru, yang penting secara strategis, tapi belum bisa saya turunkan ke developer. Karena developer sedang ngurusin hal yang utama. Nah, jadi saya mempelajari hal yang baru, saya pelajarin, kemudian benefit kedua adalah saya rekam. Saya rekam, mungkin kapan-kapan akan ada Zoom tanya jawab mungkin ya, tapi utamanya saya rekam karena saya nggak suka kalau menjadwal kegiatan jadi terbebani. Pokoknya kalau saya ingin coding, saya rekam, kemudian saya share ke kalian. Nah, jadi benefitnya saya coding, menyalurkan hasil coding. 2, nambahkan fitur baru yang nggak mengganggu kerjaan dev. Yang ketiga, memberikan kalian sebagai mentee pelajaran baru tentang coding dari sudut pandang saya sebagai CEO, dan saya akan menggunakan ini. Saya tuh akan menggunakan ChatGPT. Atau kalau dibuat istilah yang kerennya, padahal ini nggak penting ya, prompt engineering. Jadi saya akan menggunakan prompt engineering untuk coding dari hal yang baru. Tujuannya saya apa? Tujuan saya adalah agar kamu confident belajar sendiri. Di RWID itu ada member usianya 53 tahun, belajar pertama kali memang dibantu pendiri RWID dari nol ya. Kemudian dia sudah mulai bisa, dia belajar pakai ChatGPT, sekarang jadi developer React.js. Usia 53. Sekarang udah 54 berarti. Atau malah 55 berarti sekarang ya. Nah, tujuan saya lagi, kenapa sih saya mengarahkan kalian belajar dengan ChatGPT agar kalian bisa punya kemandirian nanti untuk memecahkan permasalahan sendiri. Jadi teman-teman, dunia ini sudah berubah ya. Kamu akan ketinggalan kalau kamu masih pakai pola yang lama. Pola yang lama itu adalah nih, pola lama ya, dari nol skill, dari nol skill, kemudian kalian ke video, Zoom, coding. Nah, di langkah awal mungkin kalian butuh ini, butuh Zoom dengan mentor, butuh nyimak video. Tapi dengan teknologi, dengan perkembangan ChatGPT AI, kamu harus bisa coding itu menggunakan bantuan ChatGPT. Tapi saya alami ya, kalau nol banget sih, kemarin saya coba di kampus, nol banget tuh agak bingung dia. Cuman bisa copy paste. Ya, karena itu pentingnya join RWID di langkah awal agar kalian punya fundamentalnya dulu. Kemudian kalian akan bisa ngegas sendiri dengan ChatGPT seperti Cak Mat, mentee RWID yang usianya 54 tahun sekarang. Cuma 55 ya, saya agak lupa. Nah, apa sih yang akan saya pelajari? Jadi saya itu suka mempelajari hal yang saya nggak tahu. Katanya Steve Jobs, stay hungry, stay foolish ya. Stay hungry, tetap kelaparan, supaya kamu punya semangat menerkam sebagai seorang karnivora. Kemudian saya punya semangat lagi selanjutnya adalah stay foolish, tetap merasa bodoh. Jangan merasa sudah jadi developer Delphi, developer PHP terus nggak belajar yang lain. Jangan belajar yang lain, karena pasar itu akan berubah ya. Sebagai freelancer, kamu nggak bisa cuman ngandelin skillmu di satu bidang aja. Aku maunya React.js aja, jangan ya, karena pasar itu berubah. Meskipun sekarang ya kayaknya sih nggak ada yang bisa ngalahin
mendominasi React.js dan JavaScript kayaknya loh ya. Tapi siapa yang tahu di masa depan ternyata ada teknologi yang bisa membuat teknologi yang sekarang itu obsolete. Selalu seperti itu ya, kecuali PHP mungkin. PHP itu nggak pernah obsolete. Oke, di konsep yang ini saya akan mempelajari sesuatu hal yang baru. Saya akan mempelajari Rust. Saya akan mempelajari Rust, bahasa pemrograman yang katanya sedang mengambil alih, katanya ya, masih gosip aja, kita akan cek di masa depan, mengambil alih backend di perbankan. Perbankan itu backendnya Java. Perbankan backendnya Java. Kemudian kalau mereka mau ngambil yang lain, kalau mereka mau mengembangkan hal yang baru, mereka butuh waktu lama itu. Dulu COBOL kan, COBOL, kemudian berpuluh tahun ganti ke Java. Java sepertinya sudah mulai obsolete. Cuman namanya perbankan tuh nggak bisa mudah ganti teknologi ya, karena resikonya besar. Tapi katanya di 2024 ini yang lalu, mereka sudah mulai pada migrasi bertahap ke Rust karena cepat banget katanya gitu. Nah, Rust yang saya pakai itu akan saya pakai untuk membangun smart contract. Smart contract itu adalah blockchain. Bukan kripto ya. Tidak semua blockchain itu kripto, tapi kalau kripto udah pasti blockchain. Nah, smart contract di sini tetap di atas kripto ya. Dia tetap menggunakan Solana kalau nggak salah, si Rust ini yang paling populer, tapi tetap ada yang lain. Dia menggunakan berjalan di atas cryptocurrency tertentu. Kemudian di atas cryptocurrency itu dibangun smart contract. Smart contract itu adalah kontrak yang cerdas, enggak gitu juga ya. Itu bukan definisi namanya, cuma terjemahin. Smart contract itu adalah prosedur yang akan di-trigger jika kondisi tercapai. Di kripto tertentu. Oke, itu ya. Jadi smart contract itu adalah prosedur yang akan di-trigger jika kondisi tercapai di kripto tertentu. Misalnya seperti saya tadi bilang, kita kan akan menggunakan Solana kemungkinannya ya. Solana, semoga nggak terlalu mahal. Kalau mahal kita cari murah. Solana itu menggunakan Rust. Solana menggunakan Rust. Kemudian di Solana apa sih akan saya kembangkan? Saya akan mengembangkan smart contract untuk aset DCSI. Smart contract untuk aset DCSI. Untuk menjelaskan ini akan butuh waktu yang agak panjang tentang DCSI, cuman saya akan bisa jelasin singkat. DCSI itu adalah singkatan dari Direct Commodity Short Investment, atau kalau diterjemahin secara ringannya, investasi langsung kepada komoditas jangka pendek. Secara filosofi ini ekonomi syariah, menghindari riba, berbasis pada jual beli. Kalau ada kata-kata menghindari riba, pasti berbasis jual beli. Cuman kalau sedikit ekonomi syariah ya, ekonomi syariah sekarang itu masih otak-atik aja supaya nggak dibilang riba-riba banget, padahal ya sama aja. Contoh, kalian butuh uang 100 juta tapi punyanya rumah, kan rumah nggak mungkin dijual. Kemudian kamu kalau ke bank konvensional itu gampang, Pak, saya mau minjem uang 100 juta, nanti jaminannya rumah. Ya udah langsung aja, oke, dapat saya berikan 100 juta, bunganya 20% kurang lebih mungkin ya. Nanti di tenornya 2 tahun, per bulan sekian, kalau gagal bayar rumahnya diambil. Kalau bank konvensional
belak-belakan seperti itu. Tapi kalau ekonomi syariah, bank syariah nggak begitu dia. Padahal akhirnya sama. Oh, kita nggak boleh memberi riba, Pak. Tapi saya akan beli rumahmu. Kemudian rumahmu akan saya sewakan ke kamu untuk batas waktu 2 tahun, di mana kamu per bulan membayar biaya sewa. Jika sudah lunas, rumah menjadi milikmu. Itu bohong. Itu sama aja. Itu namanya ta'aluk. Ta'aluk itu multi akad. Multi akad maksudnya gini. Saya pinjemin nih 100 juta, tapi kamu rumahmu saya beli, kemudian saya sewakan ke kamu. Kamu bayar sewanya. Pada akhirnya sama. Pada akhirnya kamu tetap bayar 120 juta. Itu tidak banget lah. Cuman cara orang ngindarin kalimat riba, tapi tetap riba. Ya udah nggak apa-apa. Nah, di DCSI itu adalah produk RWID itu adalah 2,5 juta. Oke, prime-nya ya. Kemudian dijual ke investor contoh 2 juta. Berarti profitnya berapa? 500 ribu. Berarti berapa persen? 500 dibagi 2000 yaitu 25%. Kok 5% sih? Ya, 2% ya. Oke, 40. Tuh. Nah, 25%. Ini adalah profitnya. Jadi, kamu membeli. Jadi, seseorang membeli produk di awal dengan harga grosir, semakin banyak semakin murah. RWID menjualkannya. Jika ada sell, 100% menjadi milik investor, holder, atau istilahnya buyer di sini. Tapi saya menggunakan istilah holder di sini. Karena dibilang investor nggak cocok ya. Perbedaan investor sama yang di DCSI adalah seperti ini. Investor itu nanamin uang. Kemudian suatu pengusaha mengelola uang itu, kemudian bagi hasil. Bagi hasil ini repot. Kalau kamu pernah ke santara.id, lantek.id itu repotnya seperti ini. Memodali satu usaha, dia butuh 1 miliar, kemudian dia akan memberikan report, sell sekarang dikurang operasi dikali kepemilikanmu, kamu dapat sekian. Naik turun kan? Naik turun untuk profitmu tiap bulan, tiap akhir tahun akan naik turun. Cuman akibatnya gini, kamu jadi nggak bisa tahu sebenarnya saya akan untung berapa daripadanya, nggak tahu. Cuman taunya persentase dari hasil. Itu bisa merepotkan satu karena bisa aja nggak berprofit, ya kan? Karena banyak utang dan sebagainya, jadi nggak berprofit. Tapi di sistem DCSI yang bangun, kamu perhatikan bedanya nggak? Di sistem DCSI yang saya bangun, di sistem DCSI, di sistem DCSI, revenue itu ada 2. Revenue pertama adalah dari investor, penjualan grosir. Oke. Kemudian revenue selanjutnya itu adalah dari buyer produk. Ini milik investor 100%. Kalau kamu kemarin beli produk RWID 2 juta, jika produkmu laku, maka kamu dapat 2,5 juta. 2,5 juta itu adalah dari buyer secara langsung. Tidak ada pengurangan biaya operasi, tidak ada pengurangan biaya biaya iklan, biaya gaji dan sebagainya. Kamu langsung dapat 100%. Nah, berarti fixed income, ya fixed income, tapi tidak fixed jadwal. Kalau dua hal ini terpenuhi jadinya riba. Nanam 20% dapat dijanjikan nanam 50 juta, nanam 100 juta dijanjikan 20% per bulan, profit 20%. Itu nggak mungkin, pasti itu ponzi. Karena nggak mungkin orang bisa menjamin profit sebesar itu. Kecuali ini deposito. Kalau deposito kecil banget bunganya, 6%. Kenapa kecil profitnya? Karena dia menggunakan uangmu untuk meminjamkan ke orang lain 11%. Selisihnya 5% untuk dia, 6% untuk kamu. Karena itu bank itu pasti memaksa orang yang minjem bayar tepat waktu. Kalau nggak denda, dikejar-kejar, kalau nggak dijual asetnya. Karena dia wajib mengembalikan janjinya ke kamu. Karena itu ya, itu sistem bank berbasis riba, berbasis interest, berbasis bunga, berbasis usuri, sama aja. Oke. Nah, di sistem DCSI seperti ini ada 2 jalur, sehingga kalau nanti Pak Eko produk di RWID itu ya, sebulan 300 juta. 300 juta ini karena sudah dijual lebih dahulu ke investor, semuanya milik investor 300 jutanya. Loh Pak Eko, terus Pak Eko yang mana? Pak Eko atau saya? Kok Pak Eko sih? Saya tuh menggunakan dana dari investor untuk operasional expense. Jadi investor
dana dari investor tuh terkumpul sekarang mungkin 3M, saya lupa. Itu akan digunakan untuk operasional sampai saya butuh lagi membuka lagi. Nah itu ya, jadi DCSI seperti itu. Ini perbaikan dari sistem satu pasar sekunder, di mana resiko dilempar ke investor selanjutnya. Perbaikan dari musyarakah, di mana bagi hasil tiap bulan bisa naik turun, nggak pasti. Ini pasti profitnya segitu, sekian persen dari awal sesuai akad, tapi tidak bisa dipastikan berkapannya. Bisa diestimasi, tapi tidak bisa dipastikan. Contoh RWA itu per tahun kemarin 3,8, tahun sebelumnya 4,2 M, jadi sekitar per bulan 300 juta. Maka jika sekarang totalnya 303 miliar, maka kembali setahun seluruhnya. Total seluruhnya setahun. Lama Pak Eko? Jangan bilang lama. 3 miliar per tahun, profitmu 3-40% itu jauh lebih cepat dari deposito yang cuma 6%. Oke. Nah, intinya adalah kalau RWD di push sampai iklannya sebulan 30 juta, maka dia akan mungkin banget untuk mendapat profit sampai 1M per bulan. Kalau udah 1M per bulan, 3 miliar per bulan, 3 miliar whole dana itu cuma kembali 3 atau 4 bulan, ya kan? Itu goal kita. Sampai apa enggak? Sama-sama kita wujudkan. Nah, kemudian ini apa hubungannya sih RAS dengan smart contract dengan DCSI? Jadi teman-teman, dengan DCSI suatu usaha itu akan bisa membeli aset tanpa bantuan bank. RWD kembali campuran ya, dia udah punya aset dulu, kemudian dijaminkan untuk pemodalan atau dengan modal menambahkan aset. Nah, di DCSI ini akan muncul banyak aset baru kan? Villa, mobil, motor, pangkalan LPG dan sebagainya. Nah, saya sedang memberikan suatu goodwill, kebaikan hati untuk memberikan ke kalian, ke investor, itu adalah penggunaan aset lifetime. Selama aset ada, proporsional. Jadi jadi teman-teman yang investor itu akan bisa menggunakan semua aset yang ada di RWID secara proporsional dan lifetime selama aset itu ada. Contoh apa sih aset yang ada di RWID itu? Ada peta, tahu. Saya ini tuh keyboardnya terpisah. Jadi contoh di RWID itu ada beberapa aset. Satu namanya Villa Putih BRWID. Oke, ini Villa RWID di Jogja. Kemudian yang lagi kita usahakan di bulan ini adalah villa selanjutnya, Villa Kapolina di Bali, Kuta. Nah, aset-aset ini sebagai penguatan pemodalan. Apa gunanya Pak Eko? Satu, modalmu naik. Karena kan villa itu naik terus harganya ya, properti. Kedua, kalau ada apa-apa dengan sistem RWID, bangkrut misalnya, silakan jual villanya. Aset-aset apapun dijual, jika sudah nanti selesai kontrak kepemilikannya, dijual dan itu dilikuidasi. Ini adalah kontras dari sistem pasar sekunder. Kalau kamu sekarang ke pasar sekunder, ke Bukalapak misalnya, saya selalu menggunakan Bukalapak untuk kontrasnya sistem DCSI dengan sistem saham ya. Bukalapak itu sahamnya dari awal dan akhir hampir turun 90% ya. Rata-rata dia bertahan di angka 88%. Belum pernah nembus 89. Nah, ini kalau ini bangkrut, pada saat nanti bangkrut,
semua uang yang ada di sini akan musnah tanpa ada bisa dikembalikan. Kenapa? Karena nggak ada aset yang mendukung. Pak Eko, Bukalapak itu punya aset, iya, dicairkan, likuidasi, nggak akan sampai ke investor retail, pasti akan ke institusi yang perlu kayak bank dan sebagainya, mereka yang duluan. Nah, nanti di sistem yang saya bangun, aplikasi ini, semua aset ini itu akan bisa dibuka dengan di platform yang saya beri nama ini, tapi baru saya beli domainnya aja ya. Namanya itu adalah Villa by RWID. Nah, nanti di situ saat dia buka, orang yang bukan investor tetap harus bayar seperti Traveloka. Sudah saya pesan domainnya, tapi belum saya arahin. Nah, dengan CDBC ini saya akan arahin. Kemudian bagi yang sudah sebagai investor, dia akan punya token. Dia akan punya token, yang token itu bisa di-burn, dibakar. Kalau dia mau pakai itu free. Nah, token itu free. Saya nggak tahu berapa jumlah tokennya, apakah saya sesuaikan dengan modal secara proporsional, misalnya tiap per 5 juta dapat satu malam di villa itu, dia bisa jual kembali ke orang lain, bisa jual di marketplace. Jadi token itu bisa dijual di marketplace. Jadi token di RWID, token DCSI nanti ini bukan token yang sekadar token micin, tapi tokennya punya utilitas, dipakai untuk mengunlock pembayaran di Villa by RWID. Kamu bisa jual dan akan bisa di airdropkan, dan kemudian itu setiap tahun akan di-generate free untuk investor. Seru ya, jadi jangan seperti ini, semua aset saling mendukung, pemodalannya menguatkan, tidak berbasis riba, tidak berbasis pasar saham sekunder, tapi berbasis pada jual beli. Nah, itu yang akan kita kembangkan di sini. Jadi, saya ringkas lagi, DCS itu akan ada token DCSI, ada token, di mana tokennya itu dibangun dengan RAS. Tada. Jelas ya? Jadi itu yang akan kita kembangkan. Sampai jumpa di coding pertama kita selanjutnya. Cuman ini akan banget ya, akan sesuai saya lah. Kamu nggak akan bisa minta apa kok yang itu, enggak lah. Soalnya saya tuh nggak suka kalau coding disuruh-suruh. Jadi entah saya akan mengisi dcsi.id atau Villa by RWID.com atau langsung buat tokennya. Antara inilah saya akan mengembangkan salah satu dari 1, 2, atau 3. Tapi saya akan mulai dari 0, tapi nggak 0 banget ya. Kalau 0 banget saya malah keburu bosen. Satu agak bosenan ya. Jadi kita akan mulai ini, saya akan mulai dari JS, RAS, mungkin CSS, Tailwind. Cuman saya udah pernah ngebahas yang dasarnya sih. Jadi untuk dasarnya kan akan saya kasihkan video rekaman sebelumnya nih, CDBC yang kedua sebenarnya. Cuma belum saya simpen. Kemudian sepertinya saya akan langsung mulai JS dan RAS untuk mengembangkan salah satu ini, DCSI.id atau villabyrwid.com atau token. Oke. See you in the next course. Thank you.